Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 10 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 4 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini masih membahas tafsir surat An-Nisa, dan insyaallah kita lanjut di ayat 163 sampai 165 yang ada di halaman 253. Di sini kita perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Ini terkait wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi sesudahnya. Berarti sekilas wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya alaihimussalam. Wa auhayna ila Ibrahim, dan sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, kemudian juga sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Ismail alaihissalam, wa Ishaq, kemudian juga sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Ishaq alaihissalam, wa Ya'qub, kemudian Nabi Ya'qub, wal asbat, dan anak cucunya, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Nabi Isa, kemudian Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman alaihimussalam, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami memberikan kepada Nabi Daud ada kitab Zabur, wa rusulan qad qasasnahum alaika, kemudian juga kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi yang disebut. Kemudian kami berikan kepada Nabi Daud ada kitab Zabur, wa rusulan qad qasasnahum alaika, dan ada para rasul yang telah kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad, min qabl, sebelumnya, para rasul yang terdahulu. Wa rusulan lam naqsushum alaik, dan juga ada para rasul yang belum kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Rusulan mubasyirin, para rasul mereka datang, mereka diutus
mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallah hujjatun ba'dar rusul. Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada lagi bagi manusia 'alallah, nanti kepada Allah, hujjatun ba'dar rusul. Tidak ada lagi hujjah, enggak ada lagi alasan bagi orang-orang setelah diutus para rasul. Semuanya sudah jelas. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha Aziz, Allah Maha Perkasa, dan Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ini ayat yang akan kita bahas tafsirnya pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Kita perhatikan pembahasan ayat 163 terlebih dahulu. Ya, kita ingat sekali lagi bunyi ayatnya, ayat 163. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad, kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Sama wahyunya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan sebagaimana kami juga wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan anak keturunannya, anak cucunya alaihimussalam, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman alaihimussalam. Sampai di situ. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wahyu yang diterima oleh para rasul sebelumnya. Di sini kita simak tafsirnya. Baris terakhir di halaman 253 dan langsung nyambung di halaman setelahnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba dan rasulnya. Dan ini merupakan rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita ditanya apa rukun syahadat Muhammad Rasulullah, jawabnya rukunnya ada dua. Yang pertama abduhu, yang kedua rasuluhu. Sebagaimana rukun la ilaha illallah juga ada dua. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha namanya menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Illallah menetapkan Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ini rukun la ilaha illallah. Adapun rukun syahadat Muhammad Rasulullah ada dua juga, abduhu dan rasuluhu. Abduhu hambanya, rasuluhu rasulnya. Ya, di sini disebutkan dua, hambanya artinya nasihat kepada mereka-mereka yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Harus ingat bahwa beliau adalah hanya seorang hamba. Kemudian rasuluhu, rasulnya, nasihat bagi orang-orang yang ngeremehin Nabi Muhammad SAW. Bilang-bilang beliau dukun kalau zaman dulu, dibilangnya tukang sihir, dibilangnya penyair atau yang lainnya nggak boleh, karena beliau adalah rasuluhu, utusan Allah. Ya, kalau sekarang dibilang-bilang Nabi Muhammad masa kecilnya begini begitu dan seterusnya, ini juga tidak boleh, karena beliau adalah rasuluhu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan ya bahwasanya Allah telah memberikan wahyu kepada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang diterima berupa syariat yang agung,
syariat yang istimewa dan informasi-informasi yang benar. Apa yang Nabi sampaikan benar. Itu sama dengan sebagaimana Allah wahyukan kepada para nabi yang dulu-dulu. Alaihimus salatu wassalam. Ini akarnya. Ini intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Wahyu yang dimaksud syariat-syariat iya, dan kabar-kabar yang benar juga iya. Makanya terkait wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sama dengan wahyu yang diterima oleh para nabi sebelumnya. Maka dari itu, dari poin ini, dari pernyataan ini, Allah menyatakan demikian, ada beberapa faedah yang bisa kita tangkap. Faedah yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Allah nyatakan demikian, artinya adalah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini bukan rasul baru. Artinya dulu-dulu udah ada rasul sebelumnya. Allah mengutus beberapa rasul dengan jumlah yang sangat banyak, dengan bilangan yang banyak Allah utus. Makanya berbicara jumlah para nabi dan rasul, para ulama menyebut sampai jumlahnya ribuan. Ya, jumlahnya sampai ribuan. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang ahli kitab. Tiap datang nabi dibunuh. Tiap datang nabi dibunuh sama mereka. Tadi kita sudah simak sebagian ayatnya, ada yang sampai informasinya nabi-nabi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang memang sama Allah tidak disampaikan, belum disampaikan. Sehingga berdasarkan poin ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan Rasul baru. Kalau misalkannya ada orang yang aneh, ada orang yang heran terkait kerasulan beliau, ini sama sekali tidak ada latar belakangnya. Dalam artian apa? Ngapain heran? Padahal para nabi, para rasul udah ada dari dulu. Ya, tidak lain kecuali karena memang kejahilannya, atau karena memang dia kagak mau beriman, sehingga dia heran dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ngerasa aneh sendiri. Itu poin yang pertama. Ya, sekali lagi, ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bukan Rasul baru. Karena sebelumnya sudah ada para Rasul yang memang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jumlahnya. Makanya kalau ada orang yang aneh dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak lain karena kejahilannya, atau karena memang dia kagak mau beriman. Karena memang gak ada dalilnya untuk menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya untuk nggak percayaan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu faedah yang pertama dari apa yang Allah nyatakan dalam ayat. Kemudian faedah yang kedua, ya, berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wahyu yang diterima oleh mereka para nabi terdahulu. Baik itu dalam urusan usul atau pokok-pokok, atau dalam urusan al-adl. Kalau di sini diterjemahkannya keadilan. Dan kita sudah tahu yang namanya adil itu apa, yang namanya adil itu apa, keadilan itu apa? Pada tempatnya. Yang namanya adil, ya,
Mungkin itu diantara terjemahannya, definisinya. Yang namanya adil itu adalah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai, itu bukan adil. Atau yang namanya adil, kalau sekarang mungkin bahasanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu namanya keadilan. Ya, kalau misalkannya yang diterima oleh para nabi-nabi terdahulu ada namanya firman Allah, ada namanya firman Nabi, maka itu dua-duanya adalah keadilan yang memang telah mereka sepakati. Artinya apa? Syariat-syariat kan beda-beda. Syariat umat terdahulu kesepakatnya begini, syariat sekarang begini, dan seterusnya. Ini adalah keadilan. Dan bahwasannya sebagian yang satu dengan sebagian yang lain itu sebenarnya saling membenarkan dan saling cocok, saling mendukung. Contoh, di syariat kita ada namanya syariat sholat, dan kita tahu Nabi Musa juga ada syariat sholat. Atau mungkin di syariat kita ada syariat puasa. Bahasa Qur'annya diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Berarti apa? Wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sama dengan yang diterima oleh para nabi-nabi terdahulu. Baik urusan usul atau urusan keadilan yang lain yang memang telah disepakati. Berdasarkan ayat tadi menunjukkan demikian. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama jenisnya, sama dengan jenis para rasul terdahulu. Artinya apa? Sama-sama orang. Ya, sama-sama orang. Tujuannya apa? Berdasarkan ini, artinya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi-nabi sebelumnya saudaraan. Makanya di beberapa lafaz-lafaz hadis disebutkan akhi Musa. Nabi Muhammad SAW mengatakan saudaraku Nabi Musa. Atau ketika cerita tentang Nabi Yusuf, akhi Yusuf. Nah, saudaraku Nabi Yusuf. Makanya apa? Dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Dakwahnya Nabi Musa, dakwahnya Nabi Isa. Menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW sama dengan menolak dakwah nabi-nabi terdahulu. Kemudian juga akhlak mereka sama. Akhlak mereka sama. Akhlak para nabi. Akhlaknya Nabi Yusuf, akhlaknya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain sama, mirip-mirip. Kalau bahasa kita ya 11-12 dengan Nabi Muhammad SAW. Sumbernya juga sama, tujuannya juga sama. Ya, mereka tidak ditemani oleh orang-orang yang bodoh, dan mereka juga tidak ditemani oleh para pendusta. Mereka tidak ditemani oleh raja-raja yang zalim, sebagaimana Nabi juga digituin di zamannya. Orang-orang yang bodoh nggak ada yang temenan sama Nabi Muhammad SAW. Yang ada yang pintar-pintar, orang-orang beriman tahu ini Nabi, diimani. Orang-orang yang zalim, para pendusta, tidak ada yang jalan bareng dengan Nabi SAW. Beda mazhab mereka, beda pegangan. Ya, Nabi di satu lembah, mereka di lembah yang lain. Dan nabi-nabi terdahulu juga sama. Ya, istilahnya walaupun memang nggak sama. Kalau Nabi Musa zaman itu ada Fir'aun, zaman Nabi Muhammad juga ada Fir'aun. Mungkin kalau zaman Nabi Musa Fir'aunnya satu, zaman Nabi Muhammad ya Fir'aunnya itu abu-abu yang nggak jelas itu, Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lain-lain. Ya, sama. Ya, sama. Apa namanya? Beda dengan zaman sekarang. Dengan abu yang dimaksud lain. Nah, jadi yang jelas
ternyata yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sama dengan yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Lihat cerdasnya seorang alim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Begitu cerdasnya beliau menjabarkan ayat ini. Kemudian yang berikutnya, apa yang Allah sebutkan juga menunjukkan bahwa dalam penyebutan rasul-rasul tersebut dan dalam pengungkapan mereka, ini menunjukkan pujian terhadap mereka. Disebut dalam ayat ini ada satu-satu tadi. Ya, disebut ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Itu yang disebut tuh. Nah, di dalam penyebutan mereka satu-satu, itu ternyata terkandung di dalamnya ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang beda-beda, dengan kondisi yang beda-beda. Yang mana itu akan membuat imannya orang beriman makin bertambah. Orang beriman makin pengen ngikutin mereka. Kalau dengar Nabi Ibrahim bagaimana pengorbanannya, insya Allah yang punya duit dia tergugah pengen korban besok Idul Adha, kan gitu. Kemudian juga dengar bagaimana Nabi Musa alaihi salam, bagaimana kisah-kisah terkait Nabi Musa, kemudian terkait Nabi Nuh. Kita dengar umatnya Nabi Nuh, saking mereka tidak pengen dengar dakwahnya Nabi Nuh, Allah membahasakan mereka memasukkan jari jemarinya, padahal cuma jari doang masukin ke telinga. Tapi Allah membahasakan jari jemari. Di situ kita makin makin pengen ngikutin. Sabar banget Nabi Nuh, kita juga bisa. Ketika Nabi Nuh bikin kapal, bikin perahu. Kemudian orang-orang pada berkata ini itu dan satu, di situ muncul di hati kita pengen ngikutin Nabi Nuh dalam ketegaran beliau. Karena kalau memang sudah Allah yang nolong, Nabi Nuh bikin kapal sendirian, tapi nggak tenggelam segitu banyak air yang ada, dari atas dan dari bawah air keluar itu. Tapi kapal Titanic banyak yang bikin itu tenggelam juga. Artinya apa? Artinya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nolong Allah, Allah akan nolong kita. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian nolong Allah, Allah akan tolongin kalian. Bagaimana caranya menolong Allah? Caranya dengan melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah sebutkan ini sebagai satu landasan yang Allah sebutkan di beberapa ayat. Seperti dalam surah As-Saffat ayat 79, Allah mengatakan salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Nuh di seluruh alam. Salamun ala Ibrahim, kemudian kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, kesejahteraan dilimpahkan bagi Nabi Musa dan Harun. Salamun ala Ilyasin, kemudian kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan ganjaran bagi mereka-mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi istilahnya disebut satu persatu ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala, melestarikan nama-nama mereka. Sehingga ketika pengen nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan kita mencontoh para nabi bagaimana mereka menolong agama Allah,
Itu yang kita hadirkan sehingga nanti nama kita bisa disebut oleh Allah sebagaimana Nabi sebutkan terkait masalah keutamaan majelis ilmu. Ya Allah Nabi SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian saling mengajarkan sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka, wa huffathumul malaika, kemudian para malaikat menaungi mereka, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat akan membanjiri mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan nama mereka menggelegar di langit. Ini diantara caranya dengan kita hadir di majelis ta'lim. Itu penjelasan kenapa disebut nama-nama Nabi tersebut. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi-kondisi yang berbeda agar orang beriman mau nyontoh mereka. Makanya di mana-mana salamun, salamun. Salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, dan salam-salam yang lainnya. Maka berikutnya berdasarkan firman Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan pujian yang baik di antara makhluk-makhluknya sesuai dengan kebaikannya. Begitu juga dengan para rasul secara khusus. Mereka berada di tingkatan tertinggi dalam pujian-pujian manusia. Para rasul, lihat bagaimana orang-orang pada memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama yang mereka, masya Allah, nama mereka dipuji-puji. Atau mungkin ketika ada orang yang meninggal dunia, ya ketika orang itu orang yang baik, nama mereka dipuji-puji oleh warga, oleh masyarakat. Sebagaimana di zaman Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi SAW ketika ada seorang yang meninggal, jenazahnya lewat, orang-orang pada ngomongin, ini orang baik, orang baik, orang baik. Kemudian Nabi mengatakan wajabat, beneran nih orang baik. Ya, orang-orang pada mengatakan isyhadu bi annahu min ahlil khair. Orang-orang pada ngomong, itu lihat tuh, yang meninggal tuh ahlul khair. Yang meninggal ahlul khair. Cuma zaman sekarang orang salah paham. Ada habis sholat jenazah diajak-ajak isyhadu bi annahu min ahlil khair, diajarin. Nanti kalau saya bilang gitu, jawab sama-sama ahlul khair. Padahal maksud hadisnya nggak begitu. Ya, maksud hadisnya adalah ketika ada jenazah lewat, orang-orang pada bilang, ih orang baik no, orang baik no. Bahasa Arabnya ahlul khair, ahlul khair. Gitu. Langsung Nabi bilang wajabat. Insya Allah benar, karena memang manusia itu saksi di muka bumi. Kemudian ketika ada jenazah lewat, orang-orang pada ngomonginnya nggak bagus. Kemudian Nabi bilang wajabat. Gitu. Kalau sekarang nggak pandang bulu, rajin sholat nggak rajin sholat, ke masjid nggak ke masjid, orang yang ini itu semuanya ahlul khair. Bahkan mati minum oplosan aja disolatinya ahlul khair. Ya, ini karena apa? Karena kejahilan. Ya, jadi apa yang Allah sebutkan para nabi nama-namanya ini sebagai motivasi bahwa para nabi itulah orang baik. Kalau orang baik akan dipuji oleh orang-orang. Ya, kalau orang baik akan dipuji. Begitu juga yang lain-lain sama. Ya, ketika dia orang baik, ketika dia wafat, dia meninggal, banyak orang-orang yang memujinya. Dan kalau di hadis tadi Nabi bilang wajabat, beneran. Ya, kalau emang dia banyak yang ngomongin bagus, ya emang bagus. Kalau banyak yang ngomongin nggak bagus, ya nggak bagus jadinya. Demikian. Kemudian berikutnya setelah Allah menyebut
bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sama dengan wahyu yang diterima oleh para nabi terdahulu. Ini kan satu hal yang sama. Maka Allah menyebut yang berikutnya satu hal yang beda. Yang beda apa? Yang beda adalah Allah mengatakan wa ataina Dauda zabura. Nabi Daud dapat kitab Zabur. Nabi Muhammad SAW dapat Zabur atau tidak? Tidak. Tapi intinya kalau ngomongin soal wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sama dengan wahyu yang diterima oleh para nabi sebelumnya. Jadi di awal Allah menyampaikan satu hal yang sama. Berikutnya Allah ngasih tahu yang beda, yang khusus. Nabi Daud dapat Zabur. Zabur itu apa? Ya kitab suci di kala itu yang kita ketahui bersama. Allah sebutkan secara khusus Nabi Daud karena memang memiliki keutamaan beliau alaihi salam. Kemudian nabi yang lain Allah sebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Di sini maksudnya apa? Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Maksudnya adalah Allah berbicara langsung tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Seperti misalkannya Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan, Allah berfirman. Bahasa kita apa? Allah berfirman. Tapi yang nurunin ayat siapa? Jibril. Nggak langsung kan? Nah, kalau ini wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa secara lisan. Ya, Allah itu berbicara, tidak pakai perantara. Dan ini dikenal di dunia, di setiap zaman, sampai Nabi Musa alaihissalam dapat gelar apa? Kalimur Rahman. Kalimur Rahman artinya orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu. Jangan salah baca. Kalau salah baca wa kallamallaha Musa taklima, artinya Nabi Musa ngajak bicara Allah. Beda arti. Yang benar wa kallamallahu, Allah fa'ilnya. Fa'ilun, mana yang belajar bahasa Arab? Fa'ilun marfu'un. Ya, fa'ilun marfu'un. Wa kallam, marfu itu kan kita bilang bahasa pendekatannya dhammah gitu kan. Wa kallamallahu, Allah yang ngajak Nabi Musa berbicara. Dan itu nggak bisa dipleset-plesetin lagi. Jadi diplesetin Allah ini harus ditakwil karena nggak mungkin Allah berbicara kepada makhluk karena ini itu, nggak boleh. Karena memang udah dikenal, seluruh dunia tuh udah tahu Nabi Musa itu dapat gelar Kalimur Rahman, sampai orang-orang membahasakan demikian. Jadi tidak sah lagi kalau ada orang yang berusaha ingin nakwilin. Ya, kalau takwilnya benar, ya tafsir namanya, seperti yang baru saja kita simak. Tapi kalau takwilnya nggak benar, ya itu namanya tahrif. Namanya tahrif. Kalau dibilang tahrif, langsung ketahuan jeleknya. Makanya mereka pakai bahasa diplomatis, harus ditakwil. Ya, orang-orang yang mereka berbicara masalah asma wa sifat, kemudian mereka tergelincir memahaminya, salah paham mereka menggembor-gemborkan dengan bahasa takwil. Ini perlu ditakwil, bahasa mereka begitu. Kalau memang takwilnya benar, ya tafsir namanya. Tapi kalau takwilnya salah, sama aja itu ditahrif, dirobah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di awal-awal kitab Syarah Kitabut Tauhid Qaulul Mufid. Itu ayat 163. Selanjutnya kita azan dulu. Fadhal muadzin.
Baik, bismillah. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat berikutnya ayat 164 di halaman 253. Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Wa rusulan, dan para rasul, qad qasasnahum, yang telah kami ceritakan, 'alaika, kepadamu, min qabl, sebelumnya. Wa rusulan, dan para rasul, lam naqsushum, yang belum kami ceritakan tentang mereka, 'alaika, kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa, dan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nah, ayat ini hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ternyata ada para rasul yang memang disebutkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada para rasul yang memang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah mereka banyak. Ya, jumlah mereka banyak. Yang kita tahu 25 nama-nama para nabi dan rasul. Yang lainnya kita tahu seperti Nabi Khidir, ya kan? Kemudian Yusha bin Nun, Nabi Daniel. Ya, sebagian membahasakannya, sebagian menyebut itu adalah seorang nabi, sebagian menyebut itu adalah orang saleh, termasuk Luqman. Luqman alaihi salam itu sebagian menyebutnya nabi, sebagian menyebutnya orang saleh. Ya, wallahu alam. Kemudian yang ayat selanjutnya, ayat 165. Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Para rasul, mereka mubasyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnas, agar supaya tidak ada lagi bagi orang-orang, 'alallah, terhadap Allah, di hadapan Allah, hujjah, tidak ada lagi alasan ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul, karena semuanya sudah jelas. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah aziz, maha perkasa, Allah hakim, maha bijaksana. Nah, kita lihat tafsirnya di halaman 255, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul, tujuannya ada dua. Mubasyirin sama mundhirin. Mubasyirin ini memberikan kabar gembira. Kabar gembira buat siapa? Buat mereka-mereka yang taat kepada Allah, buat mereka-mereka yang mengikuti para rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bahagia dunia akhirat. Kemudian mundhirin, ya, mundhirin ini sebagai pemberi peringatan. Peringatan buat siapa? Buat mereka yang bermaksiat kepada Allah dan menyelisihi para rasul, termasuk menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peringatannya? Hidupnya bakal susah di dunia ataupun di akhirat. Ya, hidupnya bakal susah. Ya, contoh misalkannya apa? Misalkannya sesuatu yang memang tidak disyariatkan oleh Allah secara langsung atau melalui Rasulullah SAW. Itu orang dibilangin gitu, tapi tetap dia menyelisih. Pokoknya dari dulu begini, akhirnya dia bela-belain, utang sana utang sini, jadi susah hidupnya. Tapi kalau dia tidak menyelisihi, ketika sampai keterangan kepada dia ini tidak disyariatkan oleh Allah, baik secara langsung ataupun tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka hidupnya bakal enak. Ya, hidupnya bakal enak. Ya, contoh, saya sendiri baru mengalami, ibu saya baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Awal baru meninggal, saya udah ditelepon, dibilangnya
mau dibeliin beras nggak buat bayar fidyah? Kan manggilnya mama. Nah, mama kan ketika sakit beberapa hari nggak sholat. Dan saya udah kasih tahu, dan niatnya udah kasih tahu nanti diganti setelah sehat. Gitu. Saya bilang ketika ditelepon posisi saya masih di rumah sakit, saya bilang enggak. Udah langsung tutup telepon. Karena kan beli beras lumayan. Ya, mungkin kalau satu karung, nggak tahu satu karung gede berapa beras? 500.000. Ya 500.000. Sementara kita masih mikirin kirain nguburin tuh gratis. Karena waktu bapak saya meninggal saya masih kecil. Waktu bapak saya meninggal masih kecil, nggak tahu nguburin tuh bayar gitu kan. Ya ternyata nguburin bayar. Ya tapi alhamdulillah ada rizkinya, lancar-lancar saja. Gitu. Artinya fidyah demikian. Ya. Kemudian juga malam setelah dikuburkan orang nanya lagi, ini nanti ada pengajian apa enggak? Saya dengar beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal buat modal pengajian satu malam 2 juta ya. 2 juta. 7 hari 14 juta. 14 juta besar. Ya, besar. Saya nggak ada itu karena memang tidak dicontohkan dan alhamdulillah ringan-ringan saja buat kami gitu kan, tidak dicontohkan. Makanya apa? Kalau memang dia mengikuti syariat Allah, mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah, hidupnya bakal enak di dunia dan di akhirat. Tapi kalau menyelisihi, ya sudah bakal susah. Ada seorang yang maju, ya udah kalau nggak mau tahlilan, saya yang nanggung nanti semuanya. Ya sudah dia yang nanggung. Harusnya misalkannya contoh 14 juta mungkin bisa buat bayar daftar sekolah anaknya atau buat apa begitu kan. Ya sudah dia yang nanggung. Dan kemarin saya tidak kejadian itu. Karena memang saya tahu keuangan yang lain-lain ekonominya nggak ada yang terlalu tinggi. Jadi nggak ada yang nantangin, biar saya aja yang nanggung. Nggak ada yang berani. Walaupun mereka duitnya ada, tapi mungkin imannya kurang kuat. Jadi bid'ahnya juga kurang kuat dikerjain gitu kan. Nah, ya seperti itu. Ya, ketika mengikuti para rasul hidup enak. Tapi ketika menyelisihi, ya sudah bakal utang sana utang sini. Udah tahu misalkannya umroh itu wajib bagi orang yang ada rezekinya. Dia nyusahin diri. Beda halnya ketika dia berusaha ya, nabung, dia pengen umroh beda. Ini yang saya maksud nyusahin diri sampai ngutang sana ngutang sini, umroh sekeluarga, utang 300 juta misalkannya. Itu yang repot gitu kan. Padahal ya nabung sah-sah saja. Ada motivasi ke sana juga sah-sah saja. Maksudnya kalau kejadian, cuma kalau itu mungkin kejadiannya jarang. Nah, biasanya mungkin kalau di kita mungkin contoh kalau hamil entah 4 bulan atau 7 bulan akhirnya minjem duit 3 juta di keluarga yang ekonominya di tingkatan tertentu itu nominal besar. Sama juga ya macam tahlilan orang meninggal di keluarga yang tingkatan ekonominya tertentu itu nominal yang besar kan seperti itu. Nah, makanya Allah mengutus para rasul untuk diikuti. Yang ngikutin mereka hidup senang. Ya, yang tidak ngikutin bakal susah sendiri dia. Bakal susah sendiri. Ya, contoh di satu kampung biasanya ada yang meninggal dia tahlilan, nggak ada yang bisa, susah dia. Telepon sana, telepon sini, siapa yang bisa nih? Ya, sama juga ketika saya ditelepon buat hadir di acara akikah. Bukan di acara akikah, suruh pimpin doa dan yang lain-lain. Saya bilang namanya akikah nggak mesti ngundang ustadz. Akikah udah motong kambing aja, bagi-bagi tetangga kanan kiri kelar. Nggak harus ngundang ustadz, nanti ustadznya diamplopin, dikasih hadiah ini, dibawain tentengan ini, tentengan itu, kan ngeberatin yang bersangkutan juga. Bukannya mungkin kalau mau dipikir 2 kali, kalau memang ada yang ngundang saya akikah, mungkin kalau saya mau pikirnya nakal kan, dapat amplop nih ntar pulang. Mungkin gitu, tapi saya nggak mikir begitu. Ini nggak disyariatin masalahnya. Gitu. Jadi kalau memang ngikutin, insya Allah
mudah. Kalau tidak ngikutin ya bakal susah sendiri. Allah utus itu para rasul li'alla yakuna linnasi 'alallah hujjatun ba'dar rusul. Supaya nanti tidak ada lagi bagi orang-orang di hadapan Allah, tidak ada lagi hujjah setelah diutusnya para rasul. Sehingga nanti orang-orang akan mengatakan, wah kita nggak dengar tuh, kita nggak tahu ini ternyata nggak boleh, kita nggak tahu ini ternyata boleh. Padahal udah diutus tuh para rasul. Padahal dakwah sudah sampai, ya sudah datang kepada kalian para rasul. Maka tidak ada lagi alasan bagi makhluk di hadapan Allah nanti setelah diutus para rasul yang mereka ngelihat sendiri. Para rasul menjelaskan tentang urusan agama mereka, mana-mana yang memang diridhoi oleh Allah, mana-mana yang memang dimurkai oleh Allah, mana-mana yang menyampaikan kepada sorga, mana-mana yang menyampaikan ke neraka, semuanya udah diingetin. Maka buat yang nggak percayaan setelah itu, jangan salahin yang lain, kecuali salahin diri sendiri. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di balik itu ternyata ada hikmah diutusnya para rasul, diturunkannya kitab Al-Qur'an dan yang lain-lain. Ini merupakan ada hikmah tersendiri dari Allah. Kemudian ada karunia istimewa dari Allah. Kita dikasih kado seorang nabi, kita dikasih kado Quran, tinggal kita pelajari. Kado dari nabi udah terbungkus dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab-kitab yang lain, tinggal kita pelajari. Itu kado yang kita ambil. Kalau bahasa hadisnya warisan. Para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi uang, akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Barang siapa yang ngambil warisan para nabi, berarti dia telah mengambil bagian yang besar. Makanya kalau para sahabat dulu lagi nimbrung di majelis taklim, mereka membahasakan lagi bagi-bagi warisan para nabi. Jadi ngerti ini, ngerti itu, dan seterusnya. Jadi ketika nabi diutus itu kado istimewa. Kita ini butuh banget sama seorang nabi. Secara jalur takdir darurat harus ada nabi. Maka kedaruratannya itu Allah hapus dengan Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Ada Allah hadirkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah hadirkan di awal seorang nabi, ada kitabnya. Mudah-mudahan selanjutnya Allah berikan kita karunia yang kedua apa? Mau kita nerima nabi tersebut, mau kita nerima ajaran tersebut. Ya, karena percuma nabi ada, Quran ada, keterangan nyampe, kita tolak. Nah, makanya mudah-mudahan kan udah enak nih ya, Allah kasih kita anugerah istimewa, di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita minta anugerah yang berikutnya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ya, betapa banyak orang-orang yang mereka berbangga mengikuti mereka berbangga dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, mereka bangga jadi umatnya Nabi. Tapi di sisi yang lain ketika datang keterangan ajaran Nabi itu begini gitu, dengan gampangnya mereka tolak. Ini kan sayang. Di satu sisi bangga Nabi ada, mereka umatnya Nabi Muhammad SAW. Di sisi yang lain ketika datang keterangan sama mereka ditolak. Ini sayang seperti itu. Makanya lihat di halaman 256. Di halaman 256, 3 baris yang terakhir. 3 baris yang terakhir. Penulis rahimahullah mengatakan apa? Sebagaimana Allah telah memberikan karunia-Nya dengan mengutus para nabi kepada kita, agar Dia menyempurnakannya dengan taufik dalam menempuh jalan mereka. Artinya apa? Saya ulangi.
Kita baca, lihat. Sebagaimana Allah telah memberikan karunia-Nya dengan mengutus para nabi kepada kita. Selanjutnya, mudah-mudahan Allah juga menyempurnakannya dengan taufik dalam menempuh jalan mereka. Artinya, bukan nabi doang diutus kita demen, tapi lebih dari itu nabi diutus dan kita gampang ngikutinnya. Itu kadang-kadang berat ngikutinnya. Nah, apalagi yang biasanya begini datang keterangan kok ternyata katanya nggak boleh begitu kan, akhirnya dilawan sama dia mentah-mentah. Harusnya diteliti, karena itu yang diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik bawa berita. Ya, kalau orang fasik bawa berita kan istilahnya orang fasik, orang pendosa gitu kan. Orang fasik pendosa bawa berita, kita periksa dulu gitu. Tapi kalau kita nih fasiknya fasik dalam tanda kutip, baru-baru ngaji, kadang apa aja dibid'ahin, apa aja disesatin, apa aja disyirikin, apa aja disalah-salahin, nama kita baru belajar kan begitu. Ya setidaknya semi fasik dalam tanda kutip kan begitu. Nah, harusnya dicek. Namanya orang baru-baru belajar kan tahu-tahu bilang, wah ini ternyata bid'ah nih, wah ini syirik nih. Yang dengernya apa? Yang dengernya nggak senang. Akhirnya yang dengernya bilang apa? Yang dengernya orang dari dulu begini dan seterusnya. Harusnya nggak begitu. Harusnya kalau memang yang dengar nganggap ini berita dari orang fasik misalnya begitu kan, harusnya dia cek, dia belajar gitu, bener nggak sih yang dibilang nih katanya bid'ah gitu kan. Tapi faktanya nggak begitu. Di satu sisi mereka udah salah, kemudian juga mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Sebetulnya saya mau tambah satu ayat lagi, tapi karena waktu, insyaallah kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Ada yang bingung? Nah, sedikit, fadhal. Nah, apa nggak disebutkan pula dari sebelum Nabi Nuh kan juga ada Nabi Adam, Nabi Idris itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga dikatakan ya mengatakan pula pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa. Nah, ini kenapa urutannya tidak berurut gitu, Ustaz? Mungkin apa ada keutamaan ya? Nabi Isa kan nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad gitu, Ustaz. Ya, mungkin itu aja, Ustaz. Cuma ingin tahu aja. Iya, pertanyaan yang pertama, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan nabi sebelumnya? Kan ada nabi sebelum Nabi Nuh. Nah, kalau seperti itu, seakan-akan yang salah Qur'annya, yang salah firmannya, firman Allah gitu kan. Makanya para ulama tidak mengkritisinya ke arah situ. Akan tetapi para ulama menyebutnya, menafsirkan ayat ini, kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Para ulama menjelaskannya apa? Menjelaskannya bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir, Nabi Nuh Rasul pertama. Jadi yang disebutnya yang terakhir dan yang pertama. Itu faedahnya. Jadi firmannya sudah ada, para ulama nafsirin, bukan ngeritisin wah ini salah gitu. Yang ada seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ngacak. Pertanyaan kenapa enggak urut gitu kan? Ya wallahu alam, kenapa enggak urut? Di sini mungkin kita mesti cek tafsir yang lain. Akan tapi tadi sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasanya Allah sebut ini dalam rangka pujian sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, biar ada girah dari kita, tumbuh semangat, motivasi untuk ngikutin mereka. Hanya sampai di situ saja tafsirnya. Tapi kalau kita pengen tahu urutannya, ya mesti kita belajar baca kitab-kitab tentang sirah ya, tentang sirah.
Ibrahim, Ismail, kemudian keluarganya, kemudian yang berikutnya juga sama, Nabi Isa dari mana dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas ini isyaratnya kenapa disebutnya beda begitu. Ya intinya cuma pujian buat mereka, dan Allah memuji sesuai dengan kondisi mereka, kondisi masing-masing, agar tumbuh di antara orang-orang beriman ini mau nyontoh mereka dalam hal-hal kondisi-kondisi yang mereka hadapi di kala itu. Ya wallahu alam. Jelas. Nah. Ini berkaitan dengan amalan soalnya nih. Nah. Ini kan disebutkan mengenai salamun ala nuhin fil alamin, salam kan. Itu Anda mengamalkan itu, Ustaz. Jadi mengamalkan tuh mohon dikoreksi kalau ini ada kesalahan. Jadi itu Ustaz. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Nah. Ya, salamun ala Ibrahim, Nah. salamun ala Harun, salamun ala Yazid. Iya. Salamun alaikum tibtum fadhullah khalidin ya. Salamun yatam al-faid. Jadi dibaca Nah. 7 kali Ustaz. Nah. Ya, ada subuh dan ada maghrib gitu Ustaz. Iya. Nah, mohon takutnya salah gitu Ustaz. Iya, jadi penanya menanyakan tentang firman Allah salamun salamun salamun. Di antaranya salamun qaulan mir rabbir rahim dan salamun salamun yang lain-lain. Diamalkan setiap subuh, dibaca 7 kali. Itu ada faedahnya gitu. Ada faedahnya. Salam alunil untuk menghindari bencana banjir. Nah, gitu. iya, ada faedahnya. Kebakaran. Nah, sekarang kita ingat yang diamalkan namanya ibadah, ya kan? Yang diamalkan namanya ibadah. Dan ibadah ini haram dilakukan oleh seseorang sampai disuruh sama Allah. Allah ini kalau nyuruh di mana? Ada di Quran atau ada di lisannya Nabi Muhammad SAW. Ada dicatat di hadis-hadis, kan gitu. Makanya ini ibadah, nggak boleh main kita praktekin aja tanpa kita cari kita disuruh apa enggak. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah tanggung jawab nyuruh. Allah taruh di tengah-tengah manusia ada para nabi untuk ngajarin gimana ibadahnya kepada Allah. Makanya apa? Yang ditanyakan ini benar nggak diamalkan karena ada faedahnya, maka sementara ini kita tidak ketahui ada perintahnya, ada dalilnya, sehingga tidak pas kalau langsung diamalkan. Sekarang lagi rame virus corona, akhirnya muncul faedah baru buat amalan ini. Yang baca salamun qaulan mir rabbir rahim 7 kali tiap pagi, selamat dari virus corona. Nanti besok ada virus yang baru lagi, nanti ada faedah baru lagi. Yang baca salamun qaulan mir rabbir rahim selamat dari. Mungkin sekarang lagi ramainya banjir, baca apa tadi biar selamat dari banjir? Salamun ala nuhin fil alamin. Kalau antum tinggalnya di condet pinggir kali, biar baca itu 99 kali. Kalau banjir kena banjir. Antum tinggalnya di mohon maaf ya, di kampung pulau yang memang di lokasi banjirnya itu, antum baca 99 kali tetap kena banjir. Gitu. Jadi mereka kadang-kadang suka ngada-ngada. Ya kalau mau ini baca ini, baca ini, baca ini. Dan yang ngomong itu pakai peci. Yang ngomong itu mungkin jenggotan, atau mungkin yang ngomong itu pakai baju koko di mikrofon di masjid, ya kan? Makanya kemarin ketika kita tabligh akbar, antum hadir tabligh akbar? Ya. Ada pertanyaan dari di tengah-tengah muhadharah, di tengah-tengah kajian, Syekh mengatakan apa? Kaifa natlubul ilma? Bagaimana caranya kita belajar ilmu agama? Kemudian Syekh memberikan satu faedah. Caranya kita belajar ilmu agama, kita belajar sama siapa? Sama bukan. Sama tolabul ilm. Tolabul ilm siapa? Para penuntut ilmu agama. Artinya apa? Artinya kita belajar sama orang yang memang dikenal belajarnya di mana gitu. Contoh si fulan ini, oh gurunya Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Oh si fulan ini
pernah mulazamah dengan Syekh Fulan. Oh, si Fulan ini lulusan di sini. Oh, di sana dikenal lulusannya hebat-hebat. Kalau bahasa kita mungkin bahasa Arabnya jago-jago, atau mungkin bahasa kita pada hafal Quran. Saya pernah waktu itu ada bantuan kesehatan buat ibu saya, rahimahullah. Saya waktu itu habis sholat maghrib. Ini bantuan kesehatan dari satu lembaga, saya lupa, ditanya saya kuliahnya di mana. Saya bilang saya kuliah di Lipia. Oh, hebat ya, berarti hafal Quran gitu. Bahasa dia kayak begitu gitu kan. Berarti bahasanya jago gitu. Seperti itu, kita belajar sama orang-orang yang memang ada riwayat dia thalabul ilm. Seperti contohnya Imam Syafi'i, kan diketahui guru-gurunya. Kemudian Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan para ulama-ulama yang lain. Termasuk ini penulis tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Disebutkan di awal kitab mungkin nih. Guru-guru beliau, karya-karya beliau. Kita belajar sama orang-orang yang seperti itu. Jangan kita belajar sama orang-orang kita kenal kagak, belajar di mana, tahu-tahu udah baca kitab, tahu-tahu udah maju ke depan, udah ngajarin amal ini, amal kita nggak tahu nih orang dulu belajarnya di mana gitu. Katanya pernah mondok 7 tahun. Katanya pernah mondok berapa tahun gitu kan. Pondoknya di pondok mana, kemudian dulu mondok itu dia nilai akademiknya bagaimana, dalam artian nilai akademik entah akademik hasil prakteknya atau mungkin akademik dulunya dia gimana. Kalau dulu mondok misalkannya contoh di kampung-kampungan rame dangdutan gitu kan, tiap malam dangdutan mulu, mondok hafal apa kan begitu ya. Atau dulu ketika mudanya, ketika mondok, semua film-film 21 sinema diikutin semua sama dia gitu kan. Apa manfaatnya gitu. Jadi seperti itu. Kita belajar sama orang-orang yang memang udah dikenal. Ya. Contoh misalnya Ustadz Fulan, kita tahu oh beliau lulusan ini, oh beliau pernah belajar sama Syekh Fulan, dan seterusnya. Gitu. Karena memang kadang-kadang muncul tuh orang megang kitab, tapi kita nggak tahu dia dari mana itu belajarnya. Tahu-tahu dia udah ngajar aja begitu. Ini kalau seperti ini biasanya salahnya banyak ketimbang kita belajar sama thalabul ilm, para penuntut ilmu agama. Walaupun syekh kabir, syekh yang besar, mereka masih membahasakan kami thalabul ilm. Padahal orang-orang sudah menyebutnya beliau adalah seorang yang alim. Gitu. Seperti Profesor Dr. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah, beliau mufti di Arab Saudi. Tapi Masya Allah, di beberapa rekamannya beliau masih membahasakan kami penuntut ilmu biasa. Gitu. Ya, jadi kita belajar sama orang-orang yang jelas riwayat belajar agamanya. Ya, makanya ini yang dibilang-bilang belajar sama orang yang bersanad. Iya, sanadnya nyampe ke Rasulullah atau tidak gitu kan. Kadang-kadang dipelintirin bersanad, maksudnya ada ini, enggak. Artinya kita tahu riwayatnya dia tuh bagaimana. Jadi di situ jelas, karena ada orang yang dia tahu-tahu pakai udang-udang di masjid, ternyata dulunya dia tukang mabok. Saya pernah ketemu sama saudara saya di Cianjur. Saya tahu dia tuh latar belakang sehari bagaimana. Cuma ketemu sama sekelompok jamaah, tahu-tahu dia jadi orang soleh di masjid, langsung ngajar dia. Tapi ternyata cuma sebulan umurnya begitu. Udahannya balik lagi dia. Tatonya udah kelihatan lagi. Ya, seperti ini. Ini kan hidayah. Ya, wallahu alam. Jelas insyaallah. Jadi salamun qaulam mir rabbir rahim dan salam-salam yang lain ini wallahu alam. Kita tidak tahu dalilnya. Sehingga sementara ini belum bisa diamalkan. Ya, kalau sudah beberapa kali diamalkan bagaimana, sudah berhenti sekarang. Kan seperti itu. Nanti besok-besok kita cari dalilnya, ternyata ada dalilnya, maka jangan segan-segan kita ngamalin lagi, kan begitu. Ya, tayyib. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.